Sesaat lagi kita ikuti liputan perjalanan ke Tanah Suci bersama Taurindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Selamat siang sahabat rahasia. Untuk kesempatan siang kali ini kita ikuti info update perjalanan ibadah haji bareng PT Taurindo Gerbang Kertasusila. Sambungan langsung dari Tanah Suci bareng Mbak Juli dari Taurindo ya. Dan tentunya liputan ini terselenggara atas kerjasama bareng Radio Rahasia FM dengan PT Taurindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Halo, selamat siang Mbak Juli. Selamat siang Mbak, juga semua pemirsa Rahasia FM. Insya Allah di sini masih pagi Mbak, ini 8:30 pagi. Oh iya, selamat siang dan selamat pagi. siang dan pagi, dua ini ya, dua wilayah berbeda ya. Mbak Juli, selamat siang, selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, seluruh jamaah PT Taurindo setelah memasuki tenda di Arafah. Demikian juga dengan semua jemaah haji seluruh dunia beringsut bergelombang memasuki tenda-tenda Arafah, di mana mereka diberikan servis sesuai dengan kontrak layanan yang diminta oleh masing-masing penyelenggara. Hari ini Mbak, alhamdulillah lancar semuanya. Tadi kita sudah tiba di tenda Mina lebih awal, sehingga setelah sarapan jamaah masih punya waktu untuk istirahat sebentar. Mungkin ada yang masih ngantuk karena semalam kan kita di Mina Mbak ya, di Mina melaksanakan program tarbiyah. Mungkin juga ada yang itikaf, ada yang saya menyaksikan lebih suka tidur di luar tenda daripada di dalam tenda karena lebih syahdu katanya. Lebih syahdu. Tapi kalau Rara boleh, kalau Rara boleh tanya sedikit, bagaimana keadaan jemaah, kondisi jemaah untuk sekarang ini Mbak Juli? Alhamdulillah sehat sih Mbak ya semua, cuman excited mereka, beberapa di antara mereka sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti semua prosesi mulai dari Mina dan Arafah. Sehingga kadang-kadang memang melupakan yang namanya paparan sinar matahari secara langsung. Ujung-ujungnya lupa nggak pakai topi, nggak bawa payung dan lain sebagainya. Ada beberapa yang sudah meler hidungnya, terus menjelang flu dan lain sebagainya. Untuk itu kita menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi air es ataupun jus ataupun minuman-minuman dingin lainnya. Cuman yang namanya gerah banget Mbak ya, di sini panas banget ya, kira-kira 45 derajat lah. Yang namanya di suhu sekian, terus ada es krim lewat begitu, semuanya tergoda untuk mencicipinya. Tapi mudah-mudahan itu pengobat ini ya, pengobat rasa dahaga dan keinginan untuk sedikit melegakan tenggorokan. Tapi mudah-mudahan selanjutnya mereka bisa agak mengerem sedikit supaya tidak batuk nantinya gitu Mbak. Oke, Sarah. Oke. Tadi kalau Mbak Juli bilang jemaah untuk sekarang ini lagi banyak yang istirahat. Nanti bagaimana persiapannya untuk hari ini? Persiapan alhamdulillah sudah hampir selesai. Tapi memang ada tadi waktu perjalanan kemari tidak pernah kami jumpai pada penyelenggaraan haji tahun-tahun yang lalu Mbak, yaitu pemeriksaan kartu nusuk demikian ketatnya. Bahkan sebelum naik bis pun kita di scan satu persatu kartunya. Selanjutnya di perjalanan pun ada yang namanya checkpoint atau pemeriksaan menyangkut kartu nusuk. Pendek kata, pemerintah Arab Saudi tidak menginginkan orang-orang yang tidak berhak masuk ke tenda-tenda Arafah dan Mina menyelonong dan membuat penyelenggaraan dan tata laksana haji tahun 1446 Hijriah ini tidak carut-marut seperti tahun yang lalu gitu Mbak. Ya, sehingga yang kami harapkan sudah tiba di tenda Mina sekitar jam 7 harapan kami, baru tiba kami masuk kira-kira jam 8, hampir setengah 9 ya kami baru masuk tenda, sehingga langsung makan pagi dan saat ini kita anjurkan untuk istirahat. Oke, terus habis nanti untuk agenda selanjutnya setelah istirahat di jam berapa nanti untuk kegiatannya lagi Mbak Juli?
Iya, sekitar pukul 10 waktu Saudi Arabia ya, sesaat lagi kami akan membangunkan jemaah-jemaah yang sedang terlelap ya, dan mengumpulkan jemaah juga yang lagi berpencar untuk mencari beberapa spot foto atau kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk kita tertibkan di dalam tenda. Lalu tenda ini akan ditertibkan, Mbak, semua matras, semua tas dan lain sebagainya kita sisihkan agar kita pada saat hari Arafah persis nanti kita sholat zuhur itu bisa membuat shaf secara sempurna, lurus dan rapi. Nah, itu nanti terus hambal-hambalnya semuanya disingkirkan, semuanya seperti itu sampai dengan berkumandangnya sholat azan zuhur, itu tandanya mulai hari Arafahnya. Kegiatannya adalah cara bersama-sama di masing-masing tenda. Itu nanti akan mendirikan sholat berjamaah, sholat zuhur dan asar di jamak dan di qashar. Selanjutnya mendengarkan khutbah Arafah dan dilanjutkan dengan zikir-zikir. Gitu, Mbak. Setelah zikir selesai secara bersama-sama, masing-masing jamaah akan kita arahkan untuk melakukan kegiatan berdoa masing-masing untuk hajat masing-masing. Tentunya juga ada titipan-titipan doa dari sanak keluarga di tanah air. Mereka juga akan melafadzkannya di sini dengan tentunya kami tetap mengarahkan berada di dalam tenda, karena di saat itu suhu sangat ekstrim di jam-jam itu, Mbak ya. Iya. Kalau Rara boleh tahu suhu sekarang berapa, Mbak Juli? Antara berapa? Ini sekarang 45 derajat, Mbak. 45 derajat. Iya, betul. Akan lebih sejuk kalau kita ada di dalam tenda, karena tenda ini kan ada atapnya, juga ada pendingin ruangannya ya, jadi sedikit lebih nyaman. Di samping itu kita juga lebih mudah mengingatkan para jamaah untuk tetap mengkonsumsi air minum supaya tubuhnya terhidrasi dengan baik. Itu Mbak Rara. Siap. Seberapa antusias dari jamaah-jamaah dari Torindo ini, Mbak Juli, dengan puncak haji yang sekarang ini segera dimulai? Masya Allah, Mbak, ada yang menangis sejak semalam. Mereka tidak percaya menjadi insan yang terpanggil, terundang di antara jutaan manusia di seluruh dunia. Yang pertama itu. Yang kedua, ada yang keluarganya nggak keluar visanya. Nah, sehingga menambahkan iman dan takwa dari saudara-saudara saya yang sedang ada di tenda Torindo, untuk kami sekali lagi menundukkan kepala sedalam-dalamnya, serendah-rendahnya, bahwa kami datang ke Arafah ini adalah orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan ini akan sangat merugi manakala kita tidak mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Iya, betul. Demikian, Mbak. Oke. Mungkin apa yang mau disampaikan kepada sahabat Rasi, Mbak Juli, untuk siang kali ini, dan juga mungkin untuk teman-teman yang ada di sana? Iya, kalau saudaraku yang sedang berwukuf dimanapun berada, karena ini wilayah Arafah ini sangat luas sekali ya. Mungkin beliau juga sedang mendengarkan tayangan radio ini. Tolong berada tetap di dalam tenda dengan tetap mengkonsumsi air putih sesering mungkin agar tidak terjadi heat stroke atau dehidrasi. Iya, betul. Itu untuk saudara-saudaraku ya. Terus kemudian lakukan kegiatan-kegiatan utamanya adalah yang wajib dan sesuai dengan syariat. Contoh ada, Mbak, yang bawa tulisan, ada bawa foto-foto dan lain sebagainya, dia semat-sematkan. Ini tidak ada dalam tuntunan ya, tidak ada dalam tuntunan, sebaiknya itu dihindarkan. Seandainya ingin memberi isyarat bahwa yang titip doa itu adalah si fulan atau fulana, cukup kita bayangkan wajahnya atau kita sebutkan namanya, seperti itu ya. Karena itu adalah larangan, termasuk ya larangan di melanggar hukum di Saudi Arabia. Itu dari saudara-saudaraku yang ada di tanah suci sekarang yang berhaji. Sedangkan saudara-saudaraku yang sedang masih ingin menabung atau sedang menunggu antrian untuk bisa diberangkatkan, saran saya adalah datanglah kepada penyelenggara resmi atau pada
pemerintah untuk bisa mendaftarkan haji reguler maupun haji khususnya. Amin. Jangan sekali-sekali melakukan pendaftaran pada pihak-pihak yang tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang keberangkatan dan pelaksanaan haji Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Karena itu ada undang-undangnya dan tentunya akan mendapat sanksi tentunya manakala itu dilanggar. Selanjutnya sanksi juga tidak dikenakan di Indonesia saja, Mbak. Saat ini bila tertangkap seorang jemaah atau dari negara manapun yang datang berhaji tanpa visa resmi, mereka akan langsung dideportasi dan langsung dikenakan denda. Denda sekaligus dibasmah. Dibasmah itu dicilik jari, otomatis beliau keluar atau exit dari Saudi Arabia dengan sebuah catatan tidak boleh masuk lagi dalam kurun waktu 10 tahun. Oh, waduh, lama sekali ya. Iya, pengennya kita setiap tahun bisa datang ke sini untuk umrah dan haji. Benar. Makanya lakukan ini pesan yang sangat mendasar. Lakukan niat baik dengan cara yang baik. Iya, insyaallah. Supaya kita mendapatkan hal yang baik-baik juga, insyaallah. Seperti itu, Mbak Rara. Oke. Terima kasih Mbak Juli untuk hari ini. Terima kasih. Doanya dari teman-teman. Dari kita, moga-moga acara nanti lancar, untuk jamaah dari Torindo juga sehat-sehat semuanya ya. Dan bisa pulang nanti dengan selamat, dengan segala sesuatu yang mereka inginkan, insya Allah, termasuk Mbak Juli juga amin. Dan selamat bertugas Mbak Juli. Insya Allah selamat bertugas juga di Mbak Rara. Kita tunggu informasi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi, barusan sambungan telepon langsung dari Tanah Suci dari Mbak Juli dari Torindo Tour and Travel, dan acara ini atau liputan ini terselenggara atas kerjasama bareng Radio Rasi FM dengan PT Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Baru saja Anda ikuti liputan perjalanan ke Tanah Suci bersama Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel.